Iswadi, Iya, ada Pak. harapan Bapak sebagai ini hanya insight, jangan dipolitiking apa-apa dengan isu pindahnya IKN. Apa harapan Bapak sebagai orang Kaltim? Ya, yang pasti kemarin kami kebetulan halal bihalal dengan FDT dan Forum Rektor, kemudian Pak Ketum PII, dan kita sudah tahu Pak Jokowi sudah panggil Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi kami sempat sampaikan bahwa kami sebagai bagian dari PI, sebagai bagian yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pembangunan IKN. Kami juga sudah diskusi dengan Pak Wakil Ketua Umum yang dulu sering intens ke Balikpapan, dan insya Allah kami semua di sini bersinergi baik dengan masyarakat adat. Kemudian hari Jumat ini kami juga bertiga rencana Rektor ITK, Rektor ITS untuk berbicara bagaimana peran perguruan tinggi dalam pembangunan IKN. Juga dengan Pak Basuki kita pernah diskusi bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia punya ide yang selama ini belum tercantumkan, Blue City. Tapi saat itu waktu kita di acara FDT, Pak Basuki juga sudah sampaikan. Kami hanya mohon ke Pak Menteri kalau memungkinkan, karena saya lihat sukses tidaknya IKN ini menjadi IKN yang bebas banjir, bebas macet, bebas polusi, dan bebas bencana. Ini adalah tanggung jawab Insinyur Indonesia. Dan Pak Basuki, Pak Menteri sebagai Dewan Penasihat kami butuh bimbingan. Kalau Pak Jokowi menunjuk Persatuan Insinyur Indonesia sebagai salah satu asosiasi, maka mari kita jemput kepercayaan itu dan mari kita bersama-sama. Di sini ada Pak Menko, ada semua yang hebat, ada pertanian, ada peternakan. Mudah-mudahan kita bisa maju. Kami mohon selaku Ketua PI Kaltim sekaligus apa eh, universitas yang terdekat di Kalimantan Timur untuk secara bersama-sama eh, mensukseskan. Kalau saya sempat dengar akan ada groundbreaking, yang pasti saya selaku Ketua PI berdasarkan kajian yang mendalam, IKN, pembangunan IKN yang baru di Kalimantan Timur adalah solusi untuk kebaikan bangsa ke depan. Makasih banyak Pak Menteri. Oke, makasih Pak. Itu semua kan nanti tergantung pada undang-undang yang sedang diprolegnaskan di DPR. Kita akan siap mengawal juga nih Pak Basuki ya, dan Pak Andri, Bu Heti, Pak hari juga hari Jumat nih. Ada Bu Heti Pak ya sini ya. Ya, beliau wakil Kaltim, jadi harus bertanggung jawab. Jadi ke depan yang akan diinjak sama orang-orang Indonesia itu, dia bilang siapa ketua PI Kaltim, siapa ketua Forum Perempuan. Ya karena Pak Jokowi sudah panggil, jadi kita harus kawal dari semua aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan segalanya. Dan insya Allah kami akan sungguh-sungguh, mudah-mudahan kami dibimbing semua, dan insya Allah Persatuan Insinyur Indonesia harus yang terdepan dalam mensukseskan Kaltim sebagai IKN. Makasih Pak Menteri. Makasih Pak Hadi, makasih Bu Atifah. PUPR sama PI ujung tombak nih ke depan. Ya betul Mas. Pak Heru ini sama Pak Irmanto Dardak gitu. Beliau sekarang jadi ketua Dewan Pengarah untuk IKN di DU. Ya, saya baca tadi pagi. Ya. Ini kebetulan ada Pak Nisan nih waktu terkait IKN, kebetulan beliau ketua FDTI juga ada ide time Blue City tuh terkait laut. Bagaimana Prof Nisan? Mungkin sebelum mulai. Iya Pak Menteri, jadi teman-teman Forum Dekan Teknik ini juga siap membackup sepenuhnya upaya pemerintah untuk membangun IKN ini. Jadi kita sangat ingin supaya karya-karya dari perguruan tinggi ini masuk ke dalam ibu kota negara. Jadi konsep untuk memasukkan unsur maritim itu saya rasa sangat penting karena itu pas di poros Alki 2 Pak Menteri. Jadi orientasi pada pembangunan maritim akan sangat positif ke depannya. Jadi benua maritim di fungsi ibu kota sebagai simbol hakikat negara maritim itu perlu sekali dikawal dengan berbagai teknologi dan orientasi industri maupun orientasi layanannya. Ya, saya kira yang pemenang sayembara yang limbah apa itu ya, judulnya itu juga ada konsep Blue City-nya karena kami pun menyiapkan beberapa lokasi bendungan yang besar kan bendungan Batu Lepek. Nanti untuk sumber air minumnya, sumber air bersihnya. Tapi ada beberapa bendungan lainnya yang lebih kecil. Saya pikir untuk
estetikanya kota, jadi kayak blue city-nya. Dan yang kedua, memang konsep pertahanannya, kami diskusi dengan TNI itu integrated antara darat, laut, udara. Makanya kita pilih, waktu itu ada alternatif 2 lokasi, yang Bappenas, McKenzie itu agak di atas, tapi di dalam kami dengan mengintegrasikan darat, laut, udara itu ke bawah yang ada lautnya. Kemudian dipilih yang ini. Itu juga ada konsep pertahanannya. Karena TNI minta integrasi antara darat, laut, dan udara sebagai pertahanan ke depan. Itu Pak. Jadi ada beberapa untuk blue areanya, ruang buka biru. Itu orientasi ke lautnya itu Pak Menteri. Cuman di laut itu di Teluk Balikpapan ada bekantan. Jadi kita nanti harus itu konservasi. Nggak boleh disentuh sama sekali. Bahkan nanti ngangkut material pun nggak boleh lewat Teluk Balikpapan. Kami bikinkan jalan khusus. Kalau nggak rusak habitat bekantan. Yeah. Kan sebenarnya lebih dekat. Sebenarnya lebih dekat dari kalau Balikpapan sampai ke jembatan Pulau Balang itu sudah dekat. Tapi itu udah habitatnya bekantan. Oh. Jadi kita dari itu. Oh, sangat luar biasa itu. Kan tadinya ada rencana jalan jembatan itu kan tapi kan ada IKN tapi belokkan ke IKN dulu. Untuk transportasi. Mungkin dari Semboja juga langsung ke sana dari Banjarmasin masuk Teluk Balikpapan belok ke kiri ke IKN. Itu hanya untuk menyelamatkan bekantan. konservasi. Berarti FDTI bisa kasih semacam masukan berupa dokumen itu Pak Menteri ya untuk pembangunan IKN ya? Oh iya Mas. Ini IKN ini bukan punya PU, ini punya warga negara Indonesia. Alhamdulillah, mantap. Ini semua boleh. Siap. Makanya kita bikin sayembara segala itu. Karena semua pengen ikut. Berarti PII, PU, FDTI bisa sinergi Pak Menteri ya? Iya Pak, siap. Semua warga harus bersinergi. Iya.